Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 19 ayat 1-7 dengan tema Allah termulia lewat ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan Mazmur atau kidung pujian dari Raja Daud. Dalam Mazmur ini Daud mengatakan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta langit atau alam semesta ini. Di samping itu juga Daud mau mengatakan bahwa alam semesta ini bukanlah entitas atau suatu wujud yang bisu, melainkan entitas ini memiliki suara yang menceritakan, memberitahukan atau menyampaikan kemuliaan Tuhan. Sehingga manusia boleh memahaminya dengan visual yang ada. Manusia khususnya Raja Daud bisa memahami apa yang diceritakan oleh langit atau cakrawala. Oleh sebab itu, Daud mengatakan bahwa walaupun suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia. Sehingga manusia yang tinggal di belahan dunia manapun bisa melihat dan mendengar apa maksud cerita itu. Langit dan cakrawala tak pernah berhenti untuk menyampaikan kemuliaan Allah. Setiap hari secara bergantian, hari menceritakan kepada hari dan malam menceritakan kepada malam dengan bahasa mereka masing-masing, agar dunia ini mengetahui bahwa keindahan langit dan cakrawala itu merupakan hasil buatan tangan Allah. Langit dan cakrawala mengatakan bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Sehingga ini menangkal satu anggapan bahwa langit dan cakrawala terjadi dengan sendirinya atau bukan Allah yang menciptakannya. Jadi sekali lagi bahwa ketika Mazmur Daud ini mengungkapkan tentang langit dan cakrawala adalah buatan tangan Allah, maka dengan sendirinya gugurlah satu anggapan yang mengatakan bahwa langit ini, cakrawala ini merupakan ciptaan dari orang lain ataupun dewa lain yang pasti bukan Allah yang menciptakannya atau terjadi sendiri. Dalam dunia kuno, matahari disembah sebagai dewa. Akan tetapi dalam Mazmur Daud terlihat dengan jelas bahwa Daud mau mengatakan bahwa sebenarnya matahari adalah bagian dari penciptaan Tuhan. Bahkan matahari ikut menceritakan kemuliaan tersebut, sehingga tidak patut untuk disembah. Hanya Allah lah yang disembah. Matahari merupakan agen pemberitaan dari Allah untuk mengungkapkan tentang eksistensi Allah yang sebenarnya. Sekali lagi, matahari merupakan agen Allah. Bukan saja menceritakan tentang kemuliaan Allah dan pekerjaan Allah dan kemuliaan Allah tentunya, tetapi juga Daud mengatakan bahwa langit dan cakrawala merupakan tenda bagi matahari. Ada perlindungan tersendiri bagi matahari, sehingga matahari sendiri merasa gembira dan senang, seperti seorang pengantin laki-laki yang keluar menjemput pengantin perempuan. Dalam hal ini, matahari terbit dari ujung bumi berjalan ke ujung bumi yang lain. Bahkan di matahari itu ataupun matahari itu dipersonifikasikan sebagai pahlawan, di mana melakukan satu tindakan yang luar biasa untuk membantu orang lain
agar keluar dari ancaman-ancaman penderitaan atau kematian. Jadi bisa dikatakan, matahari diciptakan Allah untuk menolong manusia. Matahari mengutamakan kehidupan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, matahari mengitari dunia ini sehingga semua dunia ini termasuk manusia bisa merasakan sinar matahari yang begitu baik dan berguna. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita saat ini mau mengatakan bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang pasif atau Allah yang berdiam diri, tetapi Allah yang aktif, yang senantiasa berbicara dengan kita, walaupun lewat visual seperti langit dan cakrawala. Karena lewat langit dan cakrawala, termasuk matahari, Allah menyatakan dirinya kepada kita, sehingga dapat dikatakan bahwa Allah tidak diam dan bersembunyi, tetapi Allah senantiasa berkomunikasi dan menolong kita. Kalau kita melihat tentang langit dan cakrawala, termasuk tentunya matahari, ini bagaikan galeri yang memamerkan atau menginformasikan tentang Allah kita, di mana lewat langit dan cakrawala serta matahari kita bisa mengetahui tentang kemahakuasaan dan keagungan Allah atau kemuliaan Allah itu sendiri. Indahnya dan pertolongan Allah yang terlihat dan dirasakan kita lewat ciptaan Tuhan tersebut memberi satu penjelasan kepada kita bahwa Allah senantiasa beserta kita dan senantiasa berkomunikasi dan menolong kita. Jadi, langit dan cakrawala bukan hanya sekedar pemandangan ataupun hanya sekedar fenomena alam yang indah ataupun tempat mendapatkan inspirasi bagi manusia. Karena kalau kita melihat bahwa banyak orang bisa mendapatkan inspirasi ketika melihat langit dan cakrawala, baik pada waktu siang maupun malam. Banyak tulisan-tulisan, puisi-puisi, bahkan lagu lahir dari ciptaan Allah tersebut ketika mereka menyaksikan langit dan cakrawala. Puji-pujian, penyembahan terinspirasi dari ciptaan Tuhan tersebut. Akan tetapi, langit dan cakrawala atau alam semesta ini merupakan media Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, bukan hanya sekedar memberi inspirasi, tetapi langit dan cakrawala yang dalam hal ini alam semesta ini merupakan media Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Memang dalam firman Tuhan kita bisa lihat bahwa langit cakrawala tidak memiliki suara atau bisa kita dengar dengan telinga manusia, dan itu pun diungkapkan oleh Raja Daud. Namun langit dan cakrawala berbicara dengan lantang betapa agung dan mulianya Allah kita. Itu bisa terlihat dengan jelas bagaimana langit menceritakan, bagaimana cakrawala memberitahukan dan menyampaikan kepada dunia ini, kepada manusia, sehingga kita bisa melihatnya, kita bisa mengetahuinya tentang eksistensi Allah yang begitu agung, yang begitu mulia. Dengan kata lain, Allah benar-benar termulia lewat ciptaannya. Karena tidak ada satupun manusia atau ilah-ilah lain yang sanggup melakukan atau menciptakan langit dan cakrawala yang begitu indah. Bahkan lewat langit dan cakrawala, Allah senantiasa memberikan kehidupan kepada kita.
Oleh sebab itu, ketika kita merasa bimbang tentang keberadaan Tuhan, banyak orang yang sepertinya mensangsikan tentang keberadaan Tuhan. Langit dan cakrawala mengingatkan kepada kita bahwa keteraturan alam semesta bukan sebuah kebetulan atau jadi dengan sendirinya, tetapi ada tangan yang melukiskan setiap semburat jingga di kala senja dan menata bintang di malam hari. Tangan itu adalah tangan Allah. Semua yang kita lihat merupakan keagungan atau kemuliaan Allah, sehingga hati kita menjadi kuat dan juga yakin bahwa Allah itu ada dan senantiasa beserta kita. Saudara-saudara, dengan melihat begitu indahnya alam semesta ini, maka kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa dalam Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu kalau kita bisa lihat dan membaca dalam Kejadian 1 tentang penciptaan, ternyata mempunyai maksud dan tujuannya. Dan lewat firman Tuhan kita pada saat ini, kita mendapatkan salah satu tujuan Allah, yaitu Allah senantiasa beserta kita dan senantiasa berkomunikasi dengan kita, bahkan senantiasa menolong kita. Di samping itu juga Allah memberikan ide-ide atau inspirasi kepada kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena lewat langit dan cakrawala kita bisa membuat puisi dan lagu untuk memuji Tuhan. Allah termulia lewat ciptaannya sekaligus mengatakan kepada kita bahwa Allah itu maha agung, maha mulia. Hanya kepadanya lah patut kita sembah. Hanya kepadanya lah patut kita hormati. Dan hanya Tuhan yang patut kita takuti. Dan hanya padanya lah senantiasa kita memohon pertolongan dan memohon penyertaan Tuhan kepada kita. Hanya kepada Tuhan saja kita minta hikmat agar diberikannya pengetahuan untuk bisa memuji dan memuliakan Dia dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.